Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitaningsih dengan NIM 2206010033 dari Prodi Manajemen 2D. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia selama 1 semester ini untuk penilaian UAS dan EKT 2 dengan dosen pengampu Ibu Ima Sukaisi, SEMM. Materi wajib yang pertama dan yang kedua mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah ada yang mengetahui ya terkait manajemen sumber daya manusia itu apa sih? Nah, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu dari bidang manajemen umum yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki semua aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan produktif yang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Adapun fungsi dari manajemen sumber daya manusia nih yang biasa atau sering kita dengar dengan istilah POAC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya planning atau perencanaan, yaitu sebagai proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan SDM di dalam organisasi dan pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan dari perencanaan ini yaitu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini, manajemen sumber daya manusia melibatkan struktur organisasi dan penempatan karyawan di dalamnya. Hal ini mencakup pada pembagian tugas, pengelompokan kerja, pembentukan unit kerja, dan pendistribusian karyawan pada posisi yang tepat. Tujuan dari pengorganisasian ini yaitu untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien, koordinasi yang baik, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Dalam pengarahan ini, manajemen sumber daya manusia melibatkan proses memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan kepada karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari pengarahan ini yaitu untuk memastikan karyawan memahami harapan, tugas, dan tanggung jawab mereka, serta memberikan bimbingan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan mereka, seperti komunikasi yang baik, penetapan tujuan, memberikan feedback yang baik agar karyawan merasa lebih dihargai keberadaannya. Nah, yang keempat nih ada controlling atau pengawasan. Pengawasan dalam MSDM dapat melibatkan pemantauan kinerja karyawan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Tujuan dari pengawasan ini yaitu untuk memastikan bahwa karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencapai tujuan organisasi, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, adanya pentingnya MSDM yang pertama dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memastikan kecocokan kualifikasi, keterampilan, dan kemampuan karyawan tersebut sesuai dengan tugasnya dengan cara memberikan pelatihan, pengembangan, dan dukungan yang tepat. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara efisien dan efektif terhadap sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan cara memberikan perencanaan terhadap tenaga kerjanya, rekrutmen yang baik, dan penempatan kerja yang tepat, memberikan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, menetapkan upah dan gaji, serta memberikan kompensasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan melalui komunikasi yang efektif, pengembangan karir, dukungan bimbingan, dan memberikan penghargaan yang adil. Yang keempat, mengelola konflik dan meningkatkan hubungan kerja, yaitu merupakan pendekatan yang tepat, yaitu yang biasa menangani konflik, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif. Yang kelima, menjaga kepatuhan hukum serta etika dapat membantu mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan memastikan bahwa organisasi ini yang dijalankan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dan etika yang berlaku. SDM yang tepat juga dapat mengembangkan karyawan yang berkompeten dan menciptakan budaya kerja yang mendukung. Nah, di sini juga ada pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan strategis.
pendekatan yang melibatkan penggunaan strategi untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana SDM dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, yang kedua adanya pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dari sumber daya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pendekatan manajemen. Pendekatan ini pada umumnya bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dan proses manajemen yang tepat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Terus yang keempat, ada pendekatan sistem. Pendekatan ini mengakui bahwa fungsi dan kegiatan manajemen sumber daya manusia saling berkaitan dan saling berpengaruh nih satu sama lain, serta memiliki dampak terhadap keseluruhan kinerja organisasi. Yang kelima, adanya pendekatan sistem sosial. Melibatkan pengakuan bahwa organisasi merupakan sistem sosial yang kompleks, di mana interaksi antara individu, kelompok, dan lingkungan sosial mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia. Nah, di sini juga ada manfaat sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas karyawan dan penilaian kinerja. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Yang keempat, adanya pembinaan karir. Yang kelima, jaminan kesehatan dan kesehatan pada saat bekerja. Yang keenam, pembagian kompensasi yang layak. Yang ketujuh, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam bekerja. Adapun konsep dari manajemen sumber daya manusia, yang pertama, negara yang kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas akan berakibat kepada pertumbuhan penduduk yang rendah, sedangkan tingkat dan kemajuan ekonomi yang semakin pesat seiring perkembangan zaman. Yang kedua, negara yang masih memiliki kelebihan sumber daya manusianya yang berkualitas akan lebih baik dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang masih sedang di tahap berkembang. Nah, praktek pengelolaan sumber daya manusia itu melalui proses mengatur, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi manusia dalam suatu organisasi. Biasanya, praktek yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia yaitu dengan cara merekrut dan seleksi karyawan, pengembangan karyawan, evaluasi kerja, komunikasi yang efektif, memberikan kompensasi serta penghargaan bagi karyawan yang sudah bekerja dengan baik untuk organisasi dan membuat manajemen organisasi yang lebih efektif. Nah, adapun masalah dan aktivitas sumber daya manusia dalam menghadapi bisnisnya. Yang pertama, adanya masalah utama sumber daya manusia dalam sebuah organisasi yaitu persaingan global, tingkat pengangguran yang tinggi, tanggung jawab sosial yang berkurang, etika yang sangat kurang digunakan, kesehatan serta masalah pada pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Sedangkan aktivitas sumber daya manusia dalam menghadapi bisnis yaitu salah satunya rekrutmen dan seleksi karyawan yang harus didasari pada faktor kemampuan, kepribadian yang positif, serta membangun motivasi yang tinggi. Selain itu juga melakukan pelatihan yang mengacu pada tingkat kompeten yang tinggi dan penilaian prestasi karyawan yang tepat dan berorientasi. Nah, di sini juga ada tantangan manajemen sumber daya manusia dan langkah-langkah menghadapi tantangannya, yaitu yang pertama, adanya tantangan dari internal seperti pemilik, karyawan, pemerintah, customer, dan manajemen yang baik untuk kepentingan bersama. Dan yang kedua itu ada tantangan dari eksternal seperti perubahan teknologi yang semakin meningkat, pasar tenaga kerja yang semakin banyak persaingannya, kondisi perekonomian yang tidak bisa disamaratakan, serta faktor pemerintahan yang harus bertanggung jawab kepada peningkatan sumber daya manusianya. Nah, adapun langkah-langkah menghadapi tantangannya, yang pertama, monitoring lingkungan mengidentifikasi perubahan variabel lingkungan. Yang kedua, mengevaluasi dampak perubahan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan tindakan proaktif dan perubahan lingkungan. Yang keempat, menganalisa umpan balik. Materi pilihan yang pertama mengenai kepuasan kerja. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih kepuasan kerja itu. Nah, kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan dan kepuasan individu terhadap setiap pekerjaan mereka yang lakukan. Kepuasan kerja ini memiliki dampak penting terhadap produktivitas, retensi karyawan, dan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa lebih puas dengan pekerjaannya, mereka akan cenderung lebih berdedikasi tinggi, serta semangat dan berkontribusi secara positif terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor yang terkait dengan karyawan.
Yang pertama itu umur. Karyawan yang berada pada usia yang lebih tua lebih merasa puas nih dibandingkan dengan karyawan yang lebih muda. Yang kedua, jenis kelamin. Umumnya, wanita memiliki aspirasi yang lebih relatif rendah nih dibandingkan dengan pria. Salah satu alasannya dikarenakan wanita memiliki lebih sedikit beban ekonominya dibanding pria. Yang ketiga, panjang waktu pelayanan. Karyawan yang berada dalam usia awal yang lebih cenderung mengalami kepuasan kerja, namun ketika memasuki usia 45-55 tahun, kepuasan kerja mereka akan menurun dan akan kembali meningkat setelah melewati usia tersebut. Nah, yang kelima, kepribadian. Karyawan yang dapat mengatasi atasan, rekan kerja, dan keluarganya mengalami tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak. Yang keenam, ketergantungan. Apabila di dalam satu keluarga terdapat 5 orang yang bergantung pada satu pencari nafkah, maka hal ini akan berujung pada ketidakpuasan dalam pekerjaannya, yang sekarang jika dibandingkan dengan 2 orang yang bergantung pada satu pencari nafkah. Yang ketujuh, ambisi. Ketika ambisi pekerja tidak terpenuhi dalam pekerjaannya, maka hal ini dapat menghantarkan pada ketidakpuasan dalam bekerja. Yang kedelapan, kemampuan mental. Apabila karyawan yang memiliki kemampuan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan untuk pekerjaan tertentu, hal ini pasti akan mengacu kepada ketidakpuasannya dalam bekerja. Nah, yang kedua ini ada faktor yang berkaitan dengan karyawannya, seperti gaji, kenaikan pangkat, keamanan dan keselamatan, serta pengawasan. Yang ketiga, adanya faktor yang terkait dengan pekerjaannya, seperti kondisi pekerjaannya, lokasi bekerjanya, keterampilannya, hubungan dengan rekan kerjanya, dan pekerjaannya itu sendiri. Nah, di sini juga ada dampak kepuasan dan ketidakpuasan. Yang pertama, kinerja, lingkungan kerjanya mungkin, hubungan dengan rekan kerjanya, atasan dan manajemen membantu karyawan lebih efisien, dan oleh karena itu mereka akan merasa lebih puas dan mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, motivasi. Apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, maka ia akan mudah memotivasi diri untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, konflik. Karyawan yang puas secara psikologis akan mengurangi kemungkinan konflik dengan manajemen, rekan kerja, dan konflik pribadinya. Yang keempat, sikap. Karyawan yang puas akan melakukan sikap positif dan komitmen dengan pekerjaannya. Mereka ini juga menjaga lingkungan sehat di tempat kerjanya. Yang kelima, masalah kesehatan. Karyawan yang tidak puas dalam mengalami masalah dengan kecemasannya, sakit kepala, sakit pada otot, konsentrasi rendah, gangguan tidur, dan lain-lainnya. Yang keenam, rawan kecelakaan. Karyawan yang tidak puas lebih rawan mengalami kecelakaan. Banyak alasan yang dapat memicu meningkatkan frekuensi kecelakaan, seperti kurangnya konsentrasi dan stres. Nah, di sini juga ada pengaruh ketidakpuasan kerja dalam kinerja karyawannya. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Karyawan yang puas tidak selalu lebih produktif. Produktivitas karyawan lebih tinggi di organisasi yang memiliki lebih banyak karyawan yang puas. Yang kedua, kepuasan dan ketidakhadiran. Karyawan yang puas ketidakhadirannya akan cenderung lebih sedikit. Yang ketiga, kepuasan dan perputaran. Karyawan yang puas cenderung tidak cepat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Organisasi mengambil tindakan dengan tetap mempekerjakan karyawan yang kinerjanya bagus dan mengeluarkan karyawan yang kinerjanya buruk. Pemilihan materi yang kedua mengenai disiplin kerja. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang mengetahui ya bahwa disiplin kerja itu adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Maksudnya di sini bahwa disiplin kerja adalah kemampuan dan sikap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan konsisten, berfokus, dan bertanggung jawab. Disiplin kerja yang baik akan berpengaruh kepada pencapaian produktivitas yang tinggi dan mencapai hasil yang diinginkan dalam lingkungan kerja. Di sini juga ada indikator-indikator kedisiplinan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan karyawan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Yang kedua, teladan pimpinan. Pimpinan dijadikan sebagai teladan dan panutan oleh para bawahannya. Makanya pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin, jujur, adil,
dan sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut membaik. Yang ketiga, balas jasa atau yang sering disebut gaji atau kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika karyawan semakin mencintai pekerjaannya, maka kedisiplinan yang diciptakan semakin baik pula. Yang keempat, keadilan. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian tugas atau pemberian balas jasa atau pengakuan atau hukum akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Yang kelima, sanksi hukuman. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, maka karyawan akan semakin takut nih untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner karyawan itu akan berkurang. Nah, yang keenam, ketegasan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan juga ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada sebuah organisasi atau perusahaan. Hubungan ini juga biasanya bersifat vertikal maupun horizontal. Di sini juga ada macam-macam disiplin kerja. Yang pertama, disiplin preventif merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan perusahaan. Disiplin preventif ini merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk sebuah bagian sistem yang ada dalam sebuah organisasi. Jika sistem organisasinya baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. Nah, yang kedua adanya disiplin korektif, merupakan suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan atau organisasi. Pada disiplin korektif ini, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan diberikannya sanksi adalah memperbaiki perilaku pegawai yang melanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada yang melanggar. Yang ketiga, disiplin progresif. Kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah berulang-ulang kali nih. Tujuan dari disiplin ini agar karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapatkan hukuman yang lebih serius. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tegak atau tidaknya suatu disiplin kerja dalam suatu perusahaan. Menurut Ghazali Shadam 1996.2202, faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi; yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan; yang ketiga, adanya tindakan aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan; yang ketiga itu memberikan kemampuan dan mengambil tindakan; yang keempat, ada tidaknya pengawasan pimpinan; yang kelima, ada tidaknya perhatian kepada karyawan; yang keenam, diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Nah, di sini juga ada komponen kedisiplinan. Menurut Rifai 2005.444 menjelaskan bahwa disiplin kerja memiliki beberapa komponen, seperti yang pertama, kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan. Dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja yang rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. Yang kedua, ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan tersebut terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. Yang keempat, tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki kewaspadaan yang tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan, dan teliti dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang kelima, bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan kepada pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja karyawan.
Hal-hal yang menunjang kedisiplinan menurut Alex S. Nitisemito 1984.219-123 ada beberapa hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam pendisiplinan karyawan, yaitu yang pertama, ancaman. Dalam rangka menegakkan kedisiplinan, kadangkala perlu adanya ancaman, meskipun ancaman itu yang diberikan tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih bertujuan untuk mendidik supaya bertingkah laku sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, kesejahteraan. Untuk menegakkan kedisiplinan, maka tidak cukup dengan ancaman saja, tetapi perlu kesejahteraan yang cukup, yaitu besarnya upah yang mereka terima sehingga meminimalkan mereka dapat hidup secara layak. Yang ketiga, ketegasan. Jangan sampai kita memberikan suatu pelanggaran yang kita ketahui tanpa tindakan atau memberikan pelanggaran tersebut berlarut-larut tanpa tindakan yang tegas. Yang keempat, partisipasi. Dengan jalan memasukkan unsur partisipasi, maka para karyawan akan merasa bahwa peraturan tentang ancaman hukum adalah hasil persetujuan bersama. Yang kelima, tujuan dan kemampuan. Agar kedisiplinan ini dapat dilaksanakan dengan praktek, maka kedisiplinannya ini hendaknya dapat menunjang tujuan perusahaan sesuai dengan kemampuan dari karyawannya. Yang keenam, keteladanan pimpinan mempengaruhi yang sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan, sehingga keteladanan pimpinan harus diperhatikan. Pemilihan materi yang ketiga mengenai produktivitas kerja. Nah, mungkin di sini teman-teman udah tahu nih bahwa produktivitas kerja di sini ada menurut De Liang Ji 1988.31 mengatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang dipakai dalam suatu proses produksi tersebut. Maksudnya di sini bahwa produktivitas kerja mengacu kepada seseorang pekerja atau kelompok kerja maupun yang menghasilkan output atau kinerja yang optimal dalam suatu periode waktu tertentu. Produktivitas kerja ini juga sangat penting bagi organisasi karena berhubungan langsung dengan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan operasional mereka. Nah, di sini juga ada sumber produktivitas kerja. Yang pertama, penggunaan pikiran. Penggunaan pikiran yang efektif dan cerdas merupakan peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Cara kita memandang pekerjaan, mengelola waktu, mengatasi tantangan, dan memecahkan masalah dapat memiliki dampak yang positif pada kinerja kita. Yang kedua, penggunaan tenaga jasmani atau fisik yang tepat dalam produktivitas kerja dapat membantu meningkatkan efisiensi, stamina, dan kesejahteraan keseluruhan. Yang ketiga, penggunaan waktu. Dalam penggunaan waktu yang efektif dan efisien adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas kerja. Bagaimana kita mengelola waktu kita, mengatur prioritas, dan menghindari pemborosan waktu dapat berakibat signifikan pada pencapaian tugas dan hasil kerja yang lebih baik. Yang keempat, penggunaan ruangan. Penggunaan ruangan yang tepat dalam produktivitas kerja dapat menciptakan lingkungan yang mendukung efisiensi, konsentrasi, dan kolaborasi. Yang kelima, penggunaan material atau bahan dan uang. Penggunaan yang baik akan berpengaruh positif pada meningkatnya produktivitas dan tidak akan terjadinya pemborosan. Prinsip-prinsip produktivitas kerja. Adapun prinsip-prinsip produktivitas kerja adalah yang pertama, apabila input turun, maka output tetap, maka produktivitasnya itu akan meningkat. Yang kedua, apabila input turun, output naik, maka produktivitasnya akan meningkat juga. Yang ketiga, apabila input tetap, outputnya naik, maka produktivitasnya akan naik. Yang keempat, apabila input naik, outputnya naik, di mana jumlah kenaikan output lebih besar dari kenaikan input. Yang kelima, apabila input turun, output turun, di mana turunnya output lebih kecil dari turunnya input, menurut Wahyudi 2010. Nah, aspek-aspek produktivitas kerja menurut Wigjo Subroto Kusuma 2012. Yang pertama, motivasi kerja. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, kemampuan kerja. Dan yang keempat, pengalaman dan pengetahuan. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup yang bersedia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Semangat untuk mampu menolong dirinya sendiri, berpola hidup sederhana maupun bekerja sama dengan sesama manusia dan mampu berpikir maju dan kreatif. Yang kedua, mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan dirinya sendiri dalam arti mampu melaksanakan pengendalian terhadap peraturan, disiplin terhadap tugas, dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Yang ketiga, motivasi dan orientasi ke masa depan yang lebih baik, bekerja dengan produktif,
oleh dorongan atau motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik menurut Saxono 1997. Di sini juga ada faktor-faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja. Yang pertama, menurunnya presensi. Yang kedua, meningkatkan labor turnover atau perpindahan buruh tinggi. Yang ketiga, meningkatnya kerusakan. Yang keempat, timbulnya kegelisahan, tuntunan, dan pemogokan menurut Saxono 1997. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang menentukan produktivitas kerja. Yang pertama, pekerjaan yang menarik. Yang kedua, upah yang baik. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. Yang keempat, penghayatan atas maksud dan makna pekerjaannya itu. Yang kelima, lingkungan atau suasana kerja yang baik. Yang keenam, promosi dan berkembangnya diri mereka sejalan dengan perkembangan perusahaan. Yang ketujuh, merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedelapan, pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi. Yang kesembilan, kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja. Yang kesepuluh, disiplin kerja yang keras. Pengukuran produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja dapat kita gambarkan dengan rumusan sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja sama dengan hasil sebenarnya dibagi total hasil kerja sebenarnya. Nah, tujuan diadakannya pengukuran produktivitas adalah untuk membandingkan hasil. Yang pertama, pertambahan produksi dari waktu ke waktu. Yang kedua, pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pertambahan kesempatan kerja dari waktu ke waktu. Yang keempat, jumlah hasil sendiri dengan orang lain. Yang kelima, komponen prestasi sendiri dengan komponen prestasi utama orang lain menurut Sharif 1991. Pemilihan materi yang keempat mengenai kompensasi. Nah, kompensasi menurut Kate Davis dan Werther Wiebe 1996, yang pertama, sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Yang kedua, balas jasa yang diterima oleh organisasi atau perusahaan baik bersifat finansial maupun non-finansial kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode waktu tertentu. Maksudnya di sini bahwa kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti pekerjaannya yang telah dilakukannya dengan baik. Biasanya itu mencakup gaji, tunjangan, insentif, bonus, dan manfaat lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari paket penghargaan bagi mereka. Nah, di sini juga ada asas kompensasi. Yang pertama, asas adil adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi, dan memenuhi persyaratan kerja. Yang kedua, asas layak dan wajar adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Nah, di sini juga ada tujuan kompensasi. Untuk mencapai beberapa hasil yang diinginkan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan, biasanya berupa ikatan kerjasama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, produktivitas kerja, disiplin kerja, pengaruh serikat pekerjaan, dan pengaruh pemerintah. Nah, di sini juga ada tujuan sistem kompensasi. Pada dasarnya, tujuan sistem kompensasi adalah yang pertama, menghargai prestasi kerja. Pemberian kompensasi yang memadai merupakan suatu bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja. Yang kedua, menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terwujudnya keadilan bagi dan di antara karyawan dalam perusahaan. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerjanya. Ketiga, mempertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik ini akan membuat karyawan merasa betah sehingga dapat mengurangi tingkat keluarnya karyawan. Nah, untuk menjamin keadilan kompensasi harus diambil langkah-langkah. Yang pertama, pembuatan program kompensasi harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis data yang terkait serta berhati-hati dan benar. Selanjutnya, hasil analisis tersebut sebagai input untuk utama bagi policy maker dalam membuat keputusan kompensasi. Yang kedua, kompensasi tidak boleh statis, dirubah sesuai kondisi. Yang ketiga, karyawan membutuhkan pengertian akan program kompensasi, terutama yang berkenaan dengan bagaimana reward didapatkan, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
Nah, di sini juga ada jenis-jenis kompensasi. Dilihat dari jenis-jenis kompensasi, yang pertama itu kompensasi langsung atau direct compensation adalah pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah sensitif. Nah, gaji itu adalah balas jasa yang diberikan secara periodik kepada karyawan tetap serta memberikan jaminan yang pasti. Contohnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun tidak masuk kerja nih si karyawan tersebut. Adanya upah adalah balas jasa yang diterima kepada karyawan harian dengan pedoman sesuai dengan peraturan atau perjanjian kerja yang telah disepakati. Nah, upah insentif itu adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai dengan prestasinya di atas prestasi standar yang ditentukan. Nah, yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Indirect compensation adalah pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan, contohnya seperti motivasi, promosi, jabatan. Sistem kompensasi. Nah, di sini juga ada sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak atau barengan. Nah, yang pertama sistem prestasi yaitu upah sistem hasil. Suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Contohnya, kompensasi sistem hasil yaitu per potongan, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Yang kedua, sistem waktu. Suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Nah, kelemahan dari sistem waktu adalah yang pertama, mengakibatkan pengendoran semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi atau di atas rata-rata. Yang kedua, tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan dengan sungguh-sungguh nih bekerjanya. Yang keempat, kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Nah, adapun kelebihan dari sistem waktu ini, yang pertama, dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi maupun kompetisi yang kurang sehat. Yang kedua, menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik. Yang ketiga, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usianya. Yang ketiga, sistem kontrak atau borongan. Suatu cara menentukan besarnya kompensasi didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi. Yang ketiga, serikat pekerjaan atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja. Yang kelima, prestasi kerja. Yang keenam, biaya hidup. Yang ketujuh, pemerintahan dan undang-undang. Pemburuhan baik tingkat daerah atau provinsi atau Kepres. Yang kedelapan, pendidikan atau pengalaman kerja. Yang kesembilan, ada kondisi perekonomian. Yang kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaan. Yang kesebelas, konsistensi internal dan eksternal. Nah, di sini juga ada pengukuran kontribusi kompensasi. Yang pertama, kelayakan karyawan atau job worth. Yang kedua, kelayakan karyawan merupakan sebuah kriteria yang menyangkut bagaimana nih kondisi karyawan tersebut. Yang ketiga, karakteristik perseorangan atau personal karakteristik, menyangkut masalah senioritas dan junioritas. Nah, asumsi yang sering berlaku ini dan diyakini adalah bahwa karyawan yang cukup senior itu dipandang telah memiliki kinerja yang tinggi, sedangkan yang masih junior itu masih perlu dibimbing, harus dibina lagi. Yang keempat, kualitas kinerja karyawan. Yang pertama, melalui kinerja karyawan dapat diketahui bahwa sesungguhnya analisis dan penilaian karyawan tidak sekedar berdasarkan senioritas dan junioritas. Yang kedua, senioritas itu juga belum tentu menentukan kemampuan kerja. Yang ketiga, bisa jadi terjadi seseorang yang berstatus sebagai karyawan junior dapat bekerja dengan menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan karyawan yang telah senior. Di sini ada pemilihan materi yang terakhir nih, pemilihan materi 5 mengenai kepemimpinan. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu ya bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, untuk menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana seseorang akan karena sifat-sifatnya dan perilaku yang dimilikinya mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain guna bersikap, berpikir, dan ataupun berbuat sesuai dengan yang diinginkan.
Nah, di sini juga ada pimpinan dan manajer. Apa sih bedanya pemimpin dan manajer itu? Mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, di sini juga ada perbedaan antara pemimpin dan manajer, tampak dari kompetensi ataupun perannya nih masing-masing, yaitu yang pertama, pemimpin adalah seseorang yang dapat menentukan secara benarnya apa yang harus dikerjakan. Leaders are people who do the right things. Yang kedua, manajer adalah orang yang dapat mengerjakan secara benar sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawab yang ditentukan. Managers are people who do the things right. Nah, di sini juga ada kemampuan nilai. Yang pertama, loyalty, membangkitkan loyalitas dan memberikan loyalitas dalam pendidikan. Yang kedua, educate, mengedukasi nih rekan-rekannya dan mewariskan knowledge. Yang ketiga, advice, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Yang keempat, disiplin, memberikan keteladanan, menegakkan kedisiplinan dalam aktivitasnya. Nah, aspek penting dari kepemimpinan. Aspek penting dalam kepemimpinan terdapat dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 2009, karya dari Edi Sutrisno. Ada 3 aspek kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Maksudnya yaitu seperti pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pimpinan tertentu akan membantunya. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Maksudnya yaitu anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kelompok melalui berbagai cara, akan tetapi kekuasaan dari pimpinan organisasi cenderung akan lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu ada kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Nah, pada dasarnya pemimpin akan berpengaruh pada anggota kelompoknya supaya kelompoknya itu dapat melakukan pengorbanannya secara pribadi. Nah, di sini juga ada tugas utama pemimpin. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analisis dan konseptual. Yang kelima, pemimpin adalah seorang mediator. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Nah, di sini juga ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama, agar terciptanya visi dan misi. Seseorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk mengartikulasikan nih visi dan misi organisasi atau kelompok dan memimpin upaya untuk menciptakan tujuan tersebut. Yang kedua, membangun dan mengelola tim yang efektif. Seorang pemimpin harus dapat membangun tim yang kuat dan efektif serta dapat memastikan bahwa setiap anggota timnya berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga, mengembangkan potensi individu. Seorang pemimpin harus bisa mendukung melalui bimbingan dan pelatihan agar menjadi individu yang profesional. Yang keempat, mengambil keputusan yang tepat. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang baik agar dapat meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Nah, prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama, seseorang yang belajar seumur hidup. Yang kedua, berorientasi kepada pelayanan. Yang ketiga, selalu membawa energi yang positif. Nah, gaya kepemimpinan meningkatkan efektivitas, yaitu mengganti pemimpin sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi dan mengubah situasi agar sesuai dengan pemimpin. Nah, gaya atau tipe kepemimpinan yang pertama, autokratis. Semua penentuan kebijakannya dilakukan oleh pimpinan. Teknik-teknik dan langkah-langkah didikte oleh atasan setiap waktu sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkat-tingkat yang luas. Nah, yang kedua, demokratis. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan dengan dorongan dan bantuan dari pimpinan, dan para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugasnya ditentukan oleh kelompok. Yang ketiga, laissez-faire. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin dan kadang-kadang memberikan komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian-kejadian. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil pada materi-materi yang telah saya sampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia yang efektif pasti selalu melibatkan pengelolaan disiplin kerja yang baik,
mampu meningkatkan produktivitas yang efektif, menerapkan kepemimpinan yang tepat, menyediakan kompensasi yang adil bagi setiap karyawannya, dan memperhatikan kepuasan kerja pada karyawan. Dengan pendekatan ini, organisasi atau perusahaan dapat mencapai kinerja yang tinggi, meningkatkan motivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang dikenan dan kalimat yang salah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.